Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada hari ini bersama saya Anggi menemani Anda dalam acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Dan kali ini Mahadewi berada di daerah Renon, di mana kita akan berolahraga bersama dengan yoga. Bagaimana perempuan Indonesia dengan yoga memberikan kesehatan dan juga manfaat bagi tubuh kita. Nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana dengan gerakan yoga dan manfaat bagi tubuh kita. Saksikan sesaat lagi. Sekarang di sebelah saya sudah ada Bu Agung, yakni adalah instruktur yoga. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Becek pisan. Ini adalah instruktur yoga. Instruktur yoga sudah dari kapan sih, Ibu? Kalau jadi instrukturnya dari 7 tahun belakangan ini. Dari 7 tahun. Kalau sudah menggeluti yoganya sendiri? Jalan 2 tahun, itu sudah dipercaya jadi instruktur yoga. Jadi yoganya sudah ditekuni 9 tahun belakangan ini. Wow, itu nggak lama ya. Itu nggak, maksudnya nggak dalam waktu benar-benar cuma singkat ya. Itu sudah lama banget, 9 tahun siap jadi instruktur yoga. Nah, menurut Ibu sendiri, yoga ini apa hanya tren aja atau memang banyak manfaatnya sih, Ibu? Yang jelas banyak sekali manfaatnya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja? Siapa saja, umur berapa saja, kapanpun dia bisa mulai yoga. Karena memang yoga tidak diperuntukkan untuk umur sekian-sekian, enggak. Semua umur bisa melakukan yoga. Ya, tapi kadang kan kalau misalnya kita nih lagi yoga, berarti dikira umurnya udah berapa gitu. Padahal yoganya itu bagus banget. Iya, untuk siapa saja. Iya, memang image di masyarakat kalau kita bilang yoga, pikirannya udah orang yang sudah berumur. Sudah umur sekian. Ya, anak-anak muda itu bukan dunia saya, malah dibilang gitu. Sesungguhnya tidak seperti itu. Karena pada hakikatnya yoga itu melatih kita bagaimana kita bisa menyelaraskan tubuh dengan pikiran kita. Kita jadikan nafas sebagai jembatannya. Wow. Iya, karena di sini manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Karena kalau kami di sini kami menekuni hatha yoga. Ya, yang kegiatannya itu ada 5. Apa aja, Bu? Ya, pertama itu pranayama. Ya, bagaimana kita melatih nafas kita. Ya, karena semuanya itu sangat penting. Nafas itu yang paling penting. Betul. Ya. Yang kedua, bagaimana kita mengolah tubuh kita, yang disebut dengan asanas. Ya, membuat tubuh kita menjadi nyaman. Bagaimana kita berusaha di sana dengan melakukan pose-posenya. Nah, usahanya semua bagaimana kita membuat tubuh kita menjadi nyaman. Kemudian di sana ada mudra, ada bandha. Bagaimana kita mengunci energi yang ada di dalam tubuh sehingga kita bisa manfaatkan secara maksimal. Ya, dan yang terakhir itu ada relaksasi. Iya, relaksasi yang mendalam. Jadi benar-benar, jadi kalau misalnya TV yang nggak tahu apa sih manfaat yoga, itulah tadi yang sudah disebutkan sama Bu Agung. Memang yoga itu bukan hanya sekedar olahraga biasa, namun memang bagaimana melatih pernapasan juga, relaksasi kita juga, pikiran dan juga gerakan tubuh juga ya. Iya, semuanya disentuh. Iya betul, ini di tengah pandemi ini cocok banget. Iya, sangat cocok. Pernapasan ini memang diatur agar kita benar-benar tubuh kita sehat. Iya, karena dengan yoga itu bisa meningkatkan imun tubuh kita juga. Iya, tapi banyak yang bertanya-tanya, Bu, apakah dengan gerakan yoga kita bisa nggak sih meluruskan badan atau memang hanya sekedar sehat saja kita dapatkan? Itu sesungguhnya plusnya. Oh, itu plusnya. Iya. Yoga, kalau orang ikut yoga memang basicnya banyak tujuan. Ada yang bertujuan untuk mencari sehat, ada yang justru untuk menguruskan badan, atau mungkin ada yang bertujuan untuk biar bisa dia lebih mengontrol emosinya dan lain sebagainya. Sesungguhnya manfaat yoga itu banyak, semua bisa. Semua bisa. Yang penting paket komplit. Yang penting bagaimana kita bisa membuat tubuh kita menjadi nyaman, kalau sudah nyaman dengan mengatur nafas yang baik, semuanya akan bisa berjalan dengan baik juga. Karena di samping itu yoga bisa membuat metabolisme di dalam tubuh kita itu menjadi lebih bagus. Ya, itu makanya kadang-kadang kan yang basicnya misalnya kencing manis.
dia ikut yoga dengan tujuan dia bisa lebih sehat. Nah, di sini ada pose-pose yoga yang memang membuat pankreasnya jadi lebih aktif lagi. Iya, yang terganggu di sana kan pankreasnya. Ya, dengan pose-pose tertentu pankreasnya itu bisa diaktifkan lagi. Sehingga lambat laun ya apa yang dia rasakan kencing manis itu ya bisa diperbaiki. Dan bisa normal. Iya, tapi itu butuh proses. Semua Ya, butuh proses, apalagi ini alami ya, Iya, dengan tidak pakai iya. obat-obatan. Ya. Enggak Jadi ada. memang di sini adalah untuk yoga. Iya. Selain pastinya kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan bagaimana bisa menjaga imun sistem kita dalam tubuh, melangsingkan juga cocok. Dan juga di sini bisa Melangsingkan. untuk yang merasa mungkin ada penyakit-penyakit di sini dengan relaksasinya, dengan gerakan-gerakan yang tertentu, Iya. ya lambat laun bisa menjadi sembuh Iya. dan normal. Wow, Iya. banyak sekali nih. Jadi pemirsa Politik yang nggak tahu manfaatnya sekarang nih duluan yoga langsung bisa menghubungi instruktur saya di sini, yakni Ibu Agung. Ya, setengkar. Bincang masalah yoga juga Bu. Bagaimana sih? Apakah susah sih Bu gerakan-gerakan yoga? Katanya kalau misalnya habis yoga tuh saya dengar sakit Bu badannya semuanya, jadi takut deh jadinya. Iya, untuk melakukan pose-pose yoga itu dikembalikan ke diri kita. Kita melakukannya seperti apa yang kita bisa, jangan memaksakan diri seperti apa yang kita mau. Kita lihat ke samping, oh dia bisa cium lutut. Dia bisa seperti Iya, ini, kan kita jadinya sementara malu gitu, kalau kita belum bisa, jangan lakukan sejauh itu. Tapi nggak apa-apa. Iya, enggak apa, karena semua ada opsinya. Iya, ada opsi, ada tahapannya. Semua akan seiring dengan waktu. Bahkan kadang-kadang kita tidak merasa, "Yuk, kok saya sudah bisa sampai di sini?" iya. Asal mau tekun, gitu aja, mau disiplin. Latihnya perlahan. Perlahan. Seperti anak kecil yang baru merangkak, Iya, merangkak benar. berjalan dulu Iya. ya. Jadi bisa ikuti alurnya, perjalanannya kita akan Iya, bisa mendapatkan pelan-pelan hasil yang saja. maksimal. Iya. Wow. Ini sangat seru sekali perbincangan kita ya pemirsa Bali TV. Nanti kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama Ibu Agung, instruktur yoga kali ini. Tentunya akan kemana-mana, tetap di Mahadewi. Baik pemirsa Bali TV, masih dalam acara Mahadewi bersama Ibu Agung, instruktur yoga kali ini ya. Bu Agung, pengen nih Anggi tergiurkan dengan tadi Ibu ngasih tahu nih manfaatnya apa. Anggi tuh pengen banget belajar yoga kan. Tahapan dasar dari Anggi yang awal ikut yoga itu harus melakukan apa sih Bu? Iya, tidak ubahnya seperti olahraga biasa. Sebelum kita melakukan kegerakan inti, selalu diawali dengan pemanasan lah dulu ya. ada Boleh pemanasan dibilang juga. seperti itu. Kalau kami di sini, kita mempunyai satu sekuen, karena ini yoga kan sifatnya sadhana. Jadi latihan, tetapi masih ada hubungannya dengan yang di atas. Jadi seremonialnya itu ada. Ya pertama kita sebut sebagai pratihara. Bagaimana kita menarik semua perhatian kita ke dalam diri, mengkondisikan tubuh kita ke posisi yang paling nyaman. Kemudian kita satukan pikiran kita dengan badan kita. Ya, kita lakukan pratihara. Ya, setelah itu kalau kami biasa di sini kita menyebutkan pranama suci dari Tuhan. Walaupun ini diyakini orang Hindu yang punya, tapi sesungguhnya tidak. Siapapun boleh menyebutkan nama. Universal ya. Iya, Bu, ya? iya. Siapa aja boleh menyebutkan. Kalau kami misalnya orang Hindu ya kata pranama suci Tuhan itu kan Om, A-U-M. Ya kita fokusnya ke sana. Tapi bagaimana dengan mereka yang bukan agama Hindu? Sah-sah saja dia menyebutkan kata Om. Tapi itu hanya sekedar ucapan Om tanpa makna. Karena yang kita pentingkan di sini bagaimana suara Om itu dikeluarkan. Setiap bunyi yang dikeluarkan pasti ada benda yang bergetar. Nah, itu nanti kan pita suara kita yang bergetar. Harapannya getaran ini akan bisa menyebar, menggetarkan saraf-saraf kita, sehingga saraf-saraf kita lebih aktif. Itu tujuannya. Kita ucapkan di awal pranama suci dari Tuhan, Om. Berarti mohon izin. Iya, mohon izin. Kemudian kita lanjut dengan doa, ya agar apa yang kita lakukan, pose-posenya itu bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, itu seremonial mengawali yoga kalau kami di sini. Iya. Iya, berarti Nah, kalau di sini mengawalinya dengan ada seremonial. iya, ya. seperti itu. Setelah itu? Nah, setelah itu baru kita melakukan stretching.
Stretchingnya bebas, gerakannya apa saja. Yang penting itu mulai dari, misalnya kita ambil dari bagian kepala, menggerakkan leher, memutar leher, menekuk ke depan ke belakang. Kemudian turun ke bagian bahu, kita bisa memutarnya. Iya. Ya, kemudian kita merentangkan sisi kiri kanan badan kita. Kemudian bagian kaki. Ya, kalau udah siap semuanya, baru kita lanjut melakukan gerakan yang lain. Biasanya kita lanjut ke Surya Namaskar. Iya, Surya Namaskar sesungguhnya itu termasuk pemanasan juga, tapi lebih sempurna. Nah, kalau dilihat grafiknya, dari bawah tadi kan kita dingin, naik sedikit panas-panas. Nah, kita di Surya Namaskar kita ada di puncak kurvanya itu. Iya. Nah, di sana kita lakukan pemanasan. Setelah itu baru kita datar sedikit karena tubuh kita sudah panas. Nah, kita melakukan gerakan-gerakan yang lain yang karena posisi Surya Namaskar itu kan berdiri. Kita nanti lakukan beberapa gerakan berdirinya. Nah, kalau kami di sini mengenal dengan sehat berdiri. Berdiri. Jadi pose-pose yang khusus untuk gerakan berdirinya, pose berdirinya. Iya, setelah itu baru turun, kita ke pose duduk. Ya, mulai dah gerakan yang restoratif, yang merilekskan tubuh kita. Terakhir sekali kita lakukan relaksasi. Ya, Berarti yang di gitu. belakangnya seperti kita lihat ini belakangnya seperti yang ini. Iya, sekuennya seperti itu. Ya, sekarang dia sudah selesai melakukan gerakan-gerakan utamanya, gerakan-gerakan inti. Sekarang dia sudah melakukan cooling down-nya, sudah mau selesai. Jadi terakhir setelah kita melakukan relaksasi, kita lakukan penutupan di bagian terakhir. Biasanya kita lakukan meditasi sebentar. Oke, Iya. untuk menenangkan pikiran. Iya, oke, menyempurnakan semuanya. Nah, di sini kesempatan bagi otak kita untuk merekam semuanya, sekaligus kita introspeksi diri, ya menikmati semuanya. Ya maka Bahwa inilah hidup kita, iya. gitu ya, bahagia Iya, bersama. iya. Kalau kita benar melakukan yoga, terakhir kita tidak capek seperti melakukan olahraga biasa. Itu kadang-kadang kita capek ya, karena yang gerakannya itu ke otot-otot kita. Kalau ini mendalam semuanya, sehingga terakhir kita akan merasa rileks, merasa nyaman tubuh kita. Kita lebih Jadinya, Bu, ya? kalau biasanya di sawasana saat kita melakukan relaksasi. Itu efeknya seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak boleh. Kita masih dalam berkesadaran. Ya, tidur tapi dalam berkesadaran. Ya, gitu. Jadi enak banget setelah yoga. Sih dengerin Ibu aja udah tenang banget, Bu. Apalagi langsung gini gerakan ya, Bu, ya. Ini Iya. berapa lama sih proses dari melaksanakan setiap yoganya? Kita itu ada berapa lama? Kira-kira Kalau- habis 15, setengah jam atau Ya, kalau kita ikuti sekuen yoganya 1:15 itu sudah selesai. 1 jam? 15 menit. Nah, kemudian kita di terakhir kita seperti ini melakukan meditasi dan lain sebagainya lagi 15 menit, 1,5 jam itu sudah waktunya. Ya, 1,5 jam. 1,5 jam. Iya, kalau lebih baik itu seminggu itu berapa kali sih yoganya, Bu? Setiap Iya. hari atau gimana? Kalau rutinnya lah yang Ya, kalau di zaman sekarang banyak yang sibuk ya paling tidak 3 kali lah seminggu ya. Oke, di zaman sekarang itu seminggu paling kan 3 kali. 3 ya, kali Bu, biasa, usahakan. ya. Iya. Hari Tapi bisa. kalau bisa setiap hari. Oh, setiap hari kalau Iya, bisa. Kalau setiap hari. sendiri itu kan nggak bisa, Bu. Males Iya. banget kok di rumah sendiri sebenarnya, Bu, ya. Iya, memang lebih baik kita ke suatu komunitas karena di sana ada semangat yang berbeda. Oke. Jadi kalau misalnya nih Anggi pengen banget nih yoga Iya. sama Bu Agung, Anggi bisa kemana nih? Daftar atau bisa info kemana nih buat pemirsa? Ya sekarang mau deket apa jauh? Hah? Mau deket. Karena kalau kami ada di mana-mana. Oh, ada di Iya, mana-mana, di Bu, ya? sini, di Renon pagi sore ada. Oh, berarti saya kalau misalnya habis olahraga langsung bisa Bisa. ketemu, ikut ya? Iya, Oh, setiap hari baiklah. bisa. Terima kasih, Bu, ya. Sama-sama. Aduh, tambah seru deh obrolan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali ya, kita akan berbincang-bincang kembali bersama instruktur yoga yang lain. Terima kasih. Tentunya masih dalam acara Mahadewi. Ya pemirsa Bali TV, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama instruktur yoga Bu Agung, dan sekarang sudah ada ibu cantik juga di sebelah saya, instruktur yoga Bu Ana. Iya. Halo Bu Ana. Halo. Ini serasa umur 17 tahun loh. Oh iya. Saya 71. 71. Bu Ana, Iya. melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Agung ya Bu Iya. Ana ya. Ini nih di dalam yoga ini kadang-kadang orang tuh salah paham, ini khusus yoga itu khusus perempuan atau gimana sih Bu, Bu Ana? Oh iya. Mungkin yang rajin olahraga tuh wanita. Oh, Mungkin iya, karena iya. anggapnya yoga itu pelan,
konsentrasi, menggabungkan gerak, pelan, iya, bukan seperti tai chi, nggak begitu juga. Iya. Jadi Cuman gerakannya lebih lembut. Ya, mungkin jadi konotasinya, oh itu buat perempuan. gitu. Sebenarnya laki-laki Perlu. perlu, bagus sekali juga. Jadi kita di sini coba lihat banyak juga yang laki-laki. Cuman kadang-kadang laki-laki kan senangnya yang strength, Iya, ya dan kan? gengsi kadang juga nggak Iya. suka. Masa yoga, Yoga, sih? Masa iya. gerakannya cuma gitu. Harusnya kan yang gimana Ya, gitu kan. tapi sebenarnya yoga ada yang keras. Cuman kita lihat kalau seperti sekarang saya ngajar di lapangan yang usianya sudah maaf ya middle up ke atas 50 ke atas, tentu saya kasih yang lebih lembut. Kalau saya ngajari anak laki tentu saya kasih yang lebih keras lagi begitu. Jadi anak laki pria maupun anak-anak muda maupun tua nggak apa-apa ikut yoga. Berarti dari anak-anak pun sudah boleh ikut yoga, Bu ya? Lebih bagus karena yoga itu menggabungkan konsentrasi. Jadi yoga itu bukan hanya asanas, kita juga belajar bagaimana menggabungkan gerak badan, konsentrasi, dan juga dengan kelembutan, dengan ketenangan. Oke, Ya. jadi manfaatnya banyak. Ya, karena ada beberapa gerakan yoga itu yang membuat kita menambah rasa percaya diri, membuat kita menjadi lebih sabar, membantu kita menjadi lebih fokus. Itu bonusnya. Tetapi yang utama dengan yoga kita jadi sehat. Bonusnya juga ada, jadi kurus mungkin, jadi lebih cantik, jadi berpikiran positif. Bonusnya banyak. Iya. Lebih kurus mungkin gitu. Berarti saya harus ikut yoga nih ya, Bu. Anda saya. Oh iya, jadi manfaatnya banyak sekali ya pemirsa Ya. Wali TV. Jadi bukan hanya sekedar kesehatan, Dan kurus, kurus, ya. ataupun juga mencegah penyakit-penyakit. Ya. Jadi mana untuk fokus. Tambah jadi yang fokus. emosian itu jadi bisa sadar. Ya, dengan kayak apa tadi gitu ya saya banyak sini gerakan berdiri dengan satu kaki. Itu perlu fokus, perlu merasa percaya diri. Dengan dilatih itu lama-lama otak kiri kita seimbang dengan otak kanan dan lama-lama kita lebih fokus, lebih percaya diri dan lebih balance. Oh iya benar. Jadi yang biasanya suka bengong gitu di rumah kan sakitnya bengong aja, jadi ngapainnya lebih baik yoga aja gitu ya, Bu ya. Iya, Jadi menambah betul. konsentrasi, stresnya hilang Lang, gitu kan. iya. Bengongnya juga udah enggak lagi. Iya. Gitu ya. Oke, Bu, di tengah pandemi seperti ini ya yang pastinya lagi membingungkan, kadang virusnya ada di mana-mana Iya. yang tidak terlihat. Ada nggak sih, Bu, gerakannya itu khusus di yoga di sini? Ya, kita selain asanas kita juga belajar di yoga pranayama. Pranayama, prana, energi, yama mengendalikan. Jadi bagaimana mengatur pernafasan. Jadi ada yang namanya kepala bati. Itu menguatkan paru-paru. Ada nadi sodana seperti ini, menyeimbangkan kita punya. Terus ada juga soham seperti ini, ya gerakannya bastriska ini. Itu semua menguatkan daerah paru-paru. Tentunya saat ini pandemi kan paru-paru yang diserang. Ya, betul. Entah batuk, entah sakit tenggorokan, ya kan. Nah kita di yoga ini kita ada bagaimana kita menguatkan paru-paru biasa dengan pranayama, dengan beberapa gerakan tadi, buka dadanya, busungkan, kuatkan, itu semua bekerja untuk menguatkan daerah paru-paru. Jadi Bu, bisa dong dilihatin sedikit gerakannya, Bu, biar pemirsa Bali TV tahu. Jadi gerakan yoga untuk sedikit aja, untuk paru-paru tuh. Gimana tuh? untuk paru-paru ya, kalau dengan pernafasan aja pranayama ya, pranayama. ada namanya kapala bati. Kapala itu namanya tengkorak, bati itu mengkilat, jadi membersihkan kepala. Jadi kepala ini kan pusat dari saraf-saraf yang ada, bukan pusat saraf ya, semua saraf-saraf berhubungan dengan kepala. Jadi kita duduk, terus kita yang bergerak hanya perutnya. Itu gimana sih, Bu? Bisa harus latihan. Ya biasanya kalau saya ya lakukan 108 kali. Jadi 1 japa itu loh. 108 kali dengan seperti itu, Bu? Iya, iya gitu. Untuk Tapi itu kita awalnya lihat, gimana cara biar seperti itu, gimana ya, Bu? itulah tekniknya harus belajar dengan pranayama. Iya, harus belajar dulu. Jadi yang digerakin hanya perut. Ingus keluar kalau yang lagi pilek ya itu bagus sekali. Oke. Oke, belajar ya. Jadi kuat hidungnya juga. Oke, tinggal belajar gitu ya, Bu, ya, pernafasan. Kalau nggak bisa, jadi gitu. Nah, jadi, ayo, pemirsa bisa. Bali TV dan juga rekan-rekan di sini yang mempunyai pemikirannya agak kotor sedikit bisa langsung dibersihkan dengan pranayama ini ya, Bu ya. Jadi membersihkan otak-otak gitu ya. Enggak juga. Otak membersihkan artinya
kita punya di kepala ini banyak syaraf-syaraf yang Iya, ada, itu syarafnya masuk ke hidung, ke tenggorokan, apa Iya, itu semuanya terbersihkan. dibersihkan. Wow. Kalau misalnya yoga ini ya Bu ya, yoga ini kalau anak-anak yang seperti apa sih harus dilatih gaya-gaya untuk anak? Kalau anak-anak tuh ada yoga buat anak-anak. Oh iya, itu Nah, seperti apa sih? nama gerakan yoga tuh banyak namanya dari binatang. Kalau saya ngajar yoga, yuk kita posisi kucing, meong. Ya, kucing tuh seperti ini gerakannya. Gini, gerakan anak-anak ya, Bu? iya, enggak buat kita juga. Ini sebenarnya gerakannya ini untuk lower back pain ya. Tapi karena kita ngajar anak-anak, kita sesuaikan dengan anak-anak. Jadi kita bawa dia bermain. Nah seperti itu. Jadi gerakan namanya ada kuda ya, ada juga gerakannya lion pose, ada cat cow pose. Semua gerakannya di nama alam. Ibu-ibu coba Jadi- Bu, yang gerakan kucing tadi Oh, ngeong. kucing gini. Ini seperti kucing nggak kalau lagi marah? Iya, kalau ini lagi kayak sapi, cow pose. Biasa kalau gini kita panggil mo gitu loh. Sebenarnya ini gerakannya enak buat tulang belakang. Yang punya iya. sakit tulang belakang tuh enak sekali. Cat cow pose gitu loh. Wow, lucu-lucu sekali. Tapi kalau misalnya Anggi pun dengar kalau ibu dengan nama-nama binatang, jadi lebih anak-anak tuh lebih Iya, gitu ya. karena nama-nama yoga diambil banyak dari nama alam, nama gunung kayak tadi gunung, ya kan. Terus udah gitu sikap kucing, sikap duduk. Jadi banyak nama alam dan nama hewan yang diambil. Jadi tergantung instrukturnya ketika mengajar bagaimana caranya supaya anak-anak itu lebih tertarik. Tapi kok diajar serius kan anak-anak nggak mau. Harus ini ikutin aja Iya. udah bosen banget gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya dengan dada-dada kayak ibu, Iya. mungkin instrukturnya Bu Ana, saya mau. Ayo mungkin kecil aku mau gitu ya Bu ya. Mungkin harapannya Ibu nih, gimana caranya biar yoga itu agar bisa ditanamkan untuk ke seluruh anak-anak, yang dewasa, yang remaja, cewek, cowok, gimana sih Bu, untuk mengubah mindset mereka? Nah, mindsetnya rata-rata yoga itu dibilang ngelipat badan seperti orang sirkus, bisa berdiri dengan satu tangan, bisa badannya lentur. Itu yang kadang-kadang mindsetnya orang lihat, aduh saya nggak bisa yoga karena badan saya kaku, karena saya tidak bisa menekuk sampai ke bawah. Nah itu mindsetnya sebenarnya. Sebenarnya kelenturan itu akan didapat seiring dengan kita latihan. Jadi kita nggak usah takut ngelihat orang kok dia bisa cium lutut, kita enggak. Nah di yoga itu tidak ada gerakan yang kita harus melihat orang bisa cium lutut, saya tidak apa-apa. Karena sesuai dengan postur tubuh kita, sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Jadi orang kadang-kadang takut yoga itu karena gitu, ih kok dia bisa berdiri satu tangan, saya kok nggak bisa. Insecure gitu ya Bu ya, Iya, malu dia. malu Tapi dia. dengan yoga ini juga terlatih bahwa Iya. kita biar bisa percaya diri, Diri gitu bahwa kan. kita sesuai dengan kemampuan kita, lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Iya, yang pasti ini loh instruktur yoga langsung ngomong ya pemirsa. Jadi jangan takut. Yoga lah kalau kamu nggak bisa langsung diajarin. Perlahan-lahan, lama-lama bisa. Bayi kan nggak bisa langsung lari, Iya betul. merangkak, Dulu, jalan, jalan. baru bisa lari. Sama seperti yoga. Iya. Saya pertama kali yoga, saya menyesal. Menyesalnya kenapa? Kenapa, Bu? Pertama kali yoga saya ketika umur 45. Aduh, udah kaku. Kalau saya tahu yoga itu bagus dari muda, saya udah yoga lebih lentur, saya bisa dapat gitu loh. Lebih lama saya banyak mempelajari gerakan-gerakan ya. Tapi saya juga bersyukur kenal dengan yoga, membuat saya mungkin lebih sehat ya. Saya merasa saya sehat di usia saya sekarang ini. Saya masih lebih lincah lah dibandingkan dengan mungkin yang orang yang tidak berolahraga seusia saya. Mumpung belum terlambat pemirsa, Ya. jadi buat pemirsa Bali TV yang udah nonton nih saat ini, bagaimana sih manfaat pentingnya dari instruktur yoga langsung ngomong. Sekarang lah dicoba dulu latihannya Ya, pelan-pelan. latihan pelan. Jadi pokoknya percaya aja diri, bagaimana kalau nggak bisa ngelakuinnya nggak apa-apa. Perlahan-lahan nanti pasti mendapatkan hasil yang maksimal. Semua adalah usaha. Wow. Latihan. Oke, terakhir Bu, mungkin Ya. kasih tahu nih tips buat pemirsa Bali TV, apalagi tengah pandemi seperti ini Bu ya, untuk bisa selalu menjaga kesehatan seperti apa? Oke, kita lihat ya. Sejak pandemi banyak sekali orang jadi olahraga, rajin olahraga. Berarti olahraga itu membantu kita menjadi lebih sehat. Olahraga apapun bisa. Kalau bisa, yoga juga bagus. Oh, yoga Iya, iya. Olahraga apapun juga bagus, tetapi karena di sini liput yoga, yoga juga bagus. Karena yoga itu manfaatnya selain kesehatan, membuat kita bonus ya tadi lebih
percaya diri, selain kita sehat, lebih melatih kita lebih fokus, melatih kelenturan. Kelenturan bukan tentu kelenturan badan, tetapi kelenturan hati. Gitu. Semoga selalu sehat, Sehat, bahagia bersama. bahagia bersama. Iya, jangan lupa olahraga, Olahraga. yoga. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya pemirsa Bali TV, sekarang di sebelah Anggi sudah ada Bapak Made Dapir. Ini sudah mengikuti yoga ya Bapak ya. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Iya, umurnya berapa sih Pak? Umur saya sekarang 73 tahun. Wow, 73, serasa umurnya tuh 37 ya Pak ya. Bapaknya tuh masih ganteng, masih awet muda. Masih Iya. semangat. Iya. Seger Bapak roger. udah berapa lama ikut yoga? Udah lama atau? Kita sudah masuk yoga tahun 2006. Tahun 2006 Pak, Ya, sampai sudah. sekarang. Sampai sekarang. Iya. Sebelum dan mengikuti, sesudah mengikuti yoga, perbedaan yang Bapak rasakan Banyak apa? sekali perbedaannya. Apa itu, Pak? Apa? Salah satunya jantung. Dulu sebelumnya jantung berdebar, sekarang sudah Sudah sehat. fit. Selain itu apa lagi? Otot-otot semuanya sekarang sudah lemes. Oh ya, mungkin dulu Jadi- jalannya pelan-pelan, saya udah iya, bisa lari ya Pak ya. sekarang sudah. Pokoknya oke semua. Iya, dan sekarang pemirsa di sebelahnya sudah ada ibu cantik yang awet muda. Dengan umur berapa Ibu? 76 76 tahun. Dengan Ibu siapa di dengan Bu Suwenarti. sini? Bu Suwenarti. Ya, Ibu Suwenarti ini udah berapa lama ikut yoga? Sudah 10 tahun. Oh, 10 tahun Iya. ya? Oh, si geroger sekali ya Bu ya. Iya. Setelah sama sebelum ikut yoga, perbedaannya apa sih Bu? Waduh, badan sudah semua sakit. Saya dulu pernah operasi sudah. oke. Operasi ini apa ini? Tetek yang kiri. Oh, payudara. Payudara Oke. pernah. Berarti Ibu dulu sebelum ikut yoga, Ibu tuh sakit-sakitan, Sakit-sakitan, lemes, gitu ya. iya. Terus setelah ikut yoga, Aduh, luar biasa. Ibu kasih tahu dong buat pemirsa Bali TV yang masih anak-anak, yang muda-muda biar ikut yoga. Kasih tahu. Marilah anak-anak yang muda-muda ikut yoga. Yoga ini betul-betul olahraga murah, meriah, tidak bayar, gratis. Tubuh mulai dari luar sampai dalam, dari kaki sampai kepala sehat. Nah pemirsa Bali TV, demikianlah tadi perbincangan kita dengan instruktur yoga. Dan pastinya sangat bermanfaat banget loh buat pemirsa Bali TV. Bagaimana di tengah pandemi seperti ini harus selalu menjaga kesehatan, di salah satunya dengan yoga. Nah, semoga bermanfaat ya Mahadewi kali ini. Dan saksikan terus program Mahadewi bersama Anggi, tentunya di Bali TV. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan Om Santi 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 Om. Majulah perempuan Indonesia.